Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, di mana saja Anda berada, semoga rahmat nikmat Allah, taufik hidayahnya, inayah dan kasih sayang Allah selalu menaungi kita semua. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang keagungan lafadz basmalah. Keagungan, kemuliaan, keistimewaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimat yang menyatu dalam hidup kita. Karena setiap kegiatan kita yang positif, yang baik, yang bermanfaat, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang sederhana sampai yang penting, kita selalu mengawalinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Lafadz basmalah ini memang diperintahkan oleh agama kita, diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita setiap memulai kegiatan, aktivitas yang baik, yang positif, dari yang sederhana sampai yang penting, kita mulai dengan lafadz basmalah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keagungan, kemuliaan basmalah. Izinkan saya memulainya dengan satu buah kisah sederhana, sebuah kisah yang singkat tapi sangat istimewa. Kisah ini ada dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, karangan Sayyid Bakri Sato. Ini kitab tasawuf, juga sarah dari kitab Hidayatul Azkiya ila Thoriqil Auliya. Kitab tasawuf yang sederhana tapi berbobot. Nah, Sayyid Bakri Sato ketika menjelaskan di muqaddimah di awal kitab ini, menjelaskan tentang makna sholawat, makna basmalah, makna hamdalah. Nah, salah satu makna basmalah, Sayyid Bakri Sato menurunkan satu kisah tentang keistimewaan lafadz basmalah. Kata Sayyid Bakri Sato di sini dikisahkan, yakni ketika Rasulullah Mi'raj, kita tahu salah satu buah Mi'raj itu Rasulullah dilihatkan surga. Rasulullah masuk ke surga, melihat segala kenikmatan surga. Nah, salah satu kenikmatan surga yang dilihat oleh Rasulullah, disaksikan, dialami oleh Rasulullah, Rasulullah ini melihat 4 macam sungai. 4 macam sungai yang berisi 4 macam air. Air putih, air susu, air homer atau air anggur, dan juga air madu. Kata di dalam kisah ini Rasulullah mengatakan fara'aitu fiha arba'ata anhar, nahron min ma'in, wa nahron min laban, wa nahron min khamrin, wa nahron min asalin. Rasulullah melihat 4 macam sungai. Sungai air, air putih, air tawar. Tapi ini bukan sembarang air ya. Air tawar ini kalau kita minum seteguk saja, kita akan hilang dahaganya sepanjang waktu, sepanjang masa. Air susu memang sama dengan nama di dunia. Air khomer atau air anggur dan air madu memang sama. Tapi dalam kitab-kitab tafsir itu disebutkan al-launu wahid wa ta'mu mukhtalif. Jadi jenisnya, rupanya, namanya satu, sama dengan yang ada di dunia. Tapi at-ta'mu mukhtalif, rasanya itu beda sekali, jauh sekali rasa air susu, air madu, air tawar, dan juga air khomer atau air anggur yang ada di dunia dengan di surga. Nah, Rasulullah dilihatkan 4 air ini, 4 air sungai ini. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, 4 air sungai ini mengalir kemana ya Jibril? Lalu kata malaikat Jibril, 4 air sungai ini mengalir ke telaga Kausar ya Muhammad. Lalu 4 air sungai ini berasal dari mana ya Jibril? Sumbernya dari mana? Kata Nabi Muhammad. Karena saat itu tidak terlihat sumbernya, pusatnya dari mana, tidak terlihat.
Rupanya malaikat Jibril juga nggak tahu sumbernya dari mana. Lalu malaikat Jibril menjawab, ya Muhammad, aku juga tidak tahu sumbernya dari mana. Engkau saat ini berada di surga, semua permintaanmu akan dikabulkan oleh Allah. Berdoalah ya Muhammad kepada Allah. Lalu Rasulullah berdoa, kemudian dalam sekejap Allah mengirim seorang malaikat khusus kepada Nabi Muhammad. Setelah mengucapkan salam, malaikat ini berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, pejamkan kedua matamu. Lalu Nabi Muhammad memejamkan kedua matanya. Lalu dalam waktu sesingkat mungkin, sejenak, dalam sekejap, malaikat ini berkata lagi kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, bukalah kedua matamu. Lalu Rasulullah membuka kedua matanya. Tiba-tiba Rasulullah berada di bawah satu pohon yang sangat besar sekali. Di hadapan Rasulullah ini ada satu kubah yang maha besar. Besar sekali, kata Rasulullah. Rasul menggambarkan kebesaran kubah ini, seandainya saja seluruh manusia dan jin yang ada di dunia ini berada di atas kubah ini, mereka laksana burung-burung kecil yang ada di puncak sebuah gunung yang besar. Bayangkan, ini untuk menunjukkan betapa besarnya kubah ini. Kubah ini terbuat dari mutiara, lalu ada pintunya, sebuah pintu yang sangat besar, pintunya terbuat dari emas. Nah, dari bawah kubah ini Rasulullah melihat, di bawah kubah ini mengalir 4 sungai ini. Tapi Rasulullah tidak bisa melihat sumbernya, pusatnya di mana. Tapi ketika sudah melihat di bawah ini, terlihat alirannya. Rasulullah mau masuk, tapi ada pintu besar yang pintunya terkunci. Karena terkunci, ketika sudah melihat sumbernya itu di bawah, walaupun belum melihat pusatnya, karena pintunya terkunci, Rasulullah mau balik. Ketika mau balik, oleh malaikat ini ditanya, oleh malaikat yang mengantar khusus ini ditanya, ya Muhammad, lima la tadkhulul kubbah. Ya Muhammad, kenapa engkau kok nggak masuk ke dalam kubah? Rasulullah menjawab, kaifa adkhulu wa ala babiha kuflun lamibtaha lahu indi. Ya malaikah, bagaimana aku mau masuk ke dalam? Sedangkan pintunya terkunci dan aku tidak memegang kuncinya. Aku tidak punya kuncinya. Malaikat ini tersenyum lalu menjawab, ya Muhammad, miftahuhu bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad, kuncinya adalah mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Lalu Rasulullah menghadap lagi ke kubah ini, memegang pintunya, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika mengucapkan bismillah ini, terbukalah pintu yang besar ini. Masuk Rasulullah ke dalam kubah ini. Lalu ketika masuk ke dalam kubah ini, nah Rasulullah melihat. Kata Rasulullah, melihat di dalam kubah ini Rasulullah melihat 4 tiang yang sangat besar sekali sampai ke atas kubah. Lalu di atas kubah ini, kata Rasulullah rupanya melihat lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitu maktuban ala arba'ati arkanil kubbah bismillahirrahmanirrahim. Jadi kubah ini disangga ada 4 tiang besar. Lalu di atas tiang besar ini, di puncak kubah, ada lafaz tertulis bismillahirrahmanirrahim. Lafaz basmalah tertulis. Wa ra'aitu, kata Rasulullah, nahrul ma'i yakhruju min mimi bismi. Aku melihat, kata Rasulullah, air sungai, air tawar mengalir dari huruf mim pada lafaz bismi. Dari mim lafaz bismi. Wa ra'aitu nahrul laban yakhruju min ha'illah. Dan aku melihat sungai susu mengalir dari huruf ha pada kalimat, pada lafaz Allah. Wa nahrul khamri yakhruju min mimir rahman. Dan sungai khomer mengalir dari huruf mim lafaz rahman.
Wa nahrul asali yakhruju min mimir rahim, dan sungai madu mengalir dari huruf mim lafat rohim, kata Rasulullah. Fa'alimtu anna asla hadhil anharil arba'ah minal basmalah, kata Rasulullah. Saat itulah aku mengetahui bahwa 4 sungai ini ternyata mengalir dari lafat Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah sedang terpesona, takjub dengan keindahan pemandangan yang ada di hadapannya, tiba-tiba Allah menyapa Rasulullah. Ya Muhammad, man zakaroni bihadhil asma min ummatik biqalbin khalisin min riya wa qala bismillahirrahmanirrahim saqaituhu min hadhil anhar. Ya Muhammad, siapa saja dari umatmu, kata Allah, yang menyebut aku, mengingat aku dengan menyebut asma-asmaku yang ada di lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan hati yang ikhlas, yang bersih dari riya, kata Allah, saqaituhu min hadhil anhar, akan aku beri minum mereka itu dengan 4 air sungai ini. Nah, ini dia salah satu keistimewaan bismillah. Ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim min qalbin khalisin min riya, kata Allah, firman Allah, kita ikhlas, tulus, tidak riya, tapi karena mengharap ridho Allah, mengharap pertolongan Allah, mengharap kasih sayang Allah. Saqaituhu min hadhil anhar, kata Allah, akan aku beri mereka itu minum 4 air sungai ini. Sungai air tawar, sungai air susu, sungai khomer, sungai madu. Nah, kalau sudah dijanjikan minum 4 sungai ini, insya Allah kita akan masuk surga. Karena sungai ini ada di dalam surga. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sampai di sini mungkin kita bertanya-tanya. Sedemikian agungkah lafaz basmalah? Sedemikian istimewakah lafaz basmalah sehingga ketika kita membacanya dengan ikhlas, kita diganjar surga? Jawabannya ya, basmalah agung, mulia, istimewa, dan bisa mengantarkan kita masuk surga Allah. Saya ingin memperkaya dengan perspektif tafsir untuk melihat keagungan basmalah, kemuliaan basmalah. Mari kita lihat dari perspektif tafsir. Misalnya begini, saya menemukan dalam beberapa tafsir basmalah ini dibahas secara luas sekali. Misalnya begini, yang saya temukan dalam tafsir Imam Tobari misalnya, Jami'ul Bayan, saya memiliki yang 26 jilid ini, itu dibahas sampai 20 halaman. Luas sekali oleh Imam Tobari. Takwilnya, maknanya, hukum-hukumnya. Lalu Ibnu Katsir ada di belakang ini. Ibnu Katsir yang lengkap ya, Ibnu Katsir yang lengkap yang saya miliki 15 jilid. Bukan Ibnu Katsir yang sudah diringkas, misalnya diringkas oleh Wahbah Zuhaili dan ulama-ulama lain, ada yang 4 jilid, 3 jilid misalnya. Yang masih dalam tafsir aslinya Ibnu Katsir itu saya temukan yang dalam 15 jilid ini dibahas sebanyak 15 halaman. Lalu Imam Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, saya versi yang 10 jilid, ini dibahas sampai 14 halaman. Sama nun wa isruna masalah, kata Imam Qurtubi. Ada sampai 28 masalah, 28 aspek. Makna basmalah, faedahnya, hukum-hukumnya, makna-makna huruf dalam bismillah itu dibahas oleh Imam Qurtubi. Lalu Imam Fakhruddin Ar-Razi sampai 65 halaman. Tafsir Al-Kabir ini, yang punya saya yang 16 halaman, 16 jilid. Ini sampai dibahas sampai 65 halaman. Lalu tafsir Ruhul Ma'ani Imam Alusi yang 15 jilid ini, itu saya menemukan sampai dibahas 77 halaman. Ini yang paling banyak dalam koleksi tafsir yang saya miliki.
sampai 77 halaman. Lalu tafsir Basit, tafsir Al-Basit ya, Imam Al-Wahidi, ini yang biru ini, di samping kiri saya ini dibahas sampai 28 halaman. Dan banyak lagi tafsir-tafsir yang lain ya, tafsir Munir misalnya, tapi agak lebih singkat. Dan tafsir-tafsir yang lain. Itu sangat luas sekali. Hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya, lafat-lafatnya. Nah, saya ingin memberi beberapa contoh begitu. Supaya kita bisa melihat keistimewaan, keagungan, kemuliaan lafat basmalah. Misalnya begini. Imam Fakhruddin Ar-Razi misalnya dalam tafsir kabirnya, saya kutip satu saja keistimewanya. Kata Imam Ar-Razi begini, ketika seseorang mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, ada konsekuensi-konsekuensinya yang Allah akan berikan kepada mereka, kata Imam Ar-Razi. Pertama, lafaz Allah, kata Imam Ar-Razi, yujibu wilayatahu. Ketika kita mengucapkan bismillah, lafaz Allahnya ini, dengan lafaz Allahnya ini, yujibu wilayatahu. Allah akan mewajibkan, Allah akan menganugerahkan kita penjagaannya. Kita akan dijaga oleh Allah. Ini yang pertama. Lalu lafaz Rahman, yujibu mahabbatahu. Allah akan menganugerahkan mahabbahnya, cintanya kepada kita. Kita akan dapat cintanya Allah. Yang ketiga, lafaz Rahim. Lafzur Rahim, kata Imam Ar-Razi, yujibu rahmatahu. Dengan lafaz Rahim, Allah akan memberikan kasih sayangnya, curahan rahmatnya kepada kita. Jadi dalam satu lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini, kata Imam Ar-Razi, kita akan dapat 3 hal. Pertama, akan mendapat penjagaan dari Allah, dijaga di dunia dan di akhirat. Lalu mendapat cinta Allah. Lalu ketiga, mendapat curahan rahmat Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, nah ini di dalam tafsir-tafsir, kalau kita baca tafsir, ternyata bismillah ini ada makna-makna hurufnya. Setiap huruf-huruf ini, dari huruf ba, sin, mim, alif dalam pada lafaz Allah, lam, ha, lalu ro, ha, mim dalam pada lafaz Rahman dan Rahim sampai nunnya, ini punya makna. Ini kata para ulama kunci pembuka kita berhubungan, koneksi, relasi kita dengan asma-asma Allah yang Maha Agung. Nah, ini saya menemukan misalnya membaca dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, ini dibuka oleh Imam Qurtubi rahasianya. Lalu dalam tafsir Hadaiqur Raih war Raihan misalnya ini Muhammad Amin Harari juga mengungkap makna-makna huruf-huruf bismillah. Lalu dalam tafsir ulama besar kita Syekh Nawawi Al-Bantani, tafsir Maroh Labib misalnya, itu dibahas juga oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya ingin mengutip dari Imam Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' lil Ahkamil Quran. Saya ingin kita lihat seperti ini. Kata Imam Qurtubi begini, makna-makna huruf dalam kalimat bismillah. Inna kulla harfin huwa iftitahu ismi min asma'ihi. Jadi setiap huruf pada huruf bismillah itu merupakan kunci pembuka terhadap asma, sifat Allah, kata Imam Qurtubi. Misalnya Imam Qurtubi menjelaskan lalu, falba'u miftahus mihi bashir, huruf ba di awal bismillah itu merupakan kunci pembuka pada asma Allah, bashirun, yakni sifat Allah yang maha melihat. Wasinu miftahus mihi syami, huruf sin merupakan kunci pembuka pada asma Allah syami yang maha mendengar. Wal mimu miftahus mihi malik, huruf mim bismi merupakan kunci pembuka asma Allah malik yang maha menguasai, maha memiliki, maha merajai. Wal alifu pada huruf Allah miftahus mihi Allah, dan huruf alif merupakan pintu pembuka, kunci pembuka pada asma Allah, pada asma
Allah, yaitu lafadz Allah. Walam, dan lam pada lafadz Allah, miftahusmihi latif. Huruf lam merupakan kunci pembuka pada asma Allah latif yang maha lembut. Wal ha'u, ha pada lafadz Allahu, ha miftahusmihi hadi, pembuka pada asma Allah hadi yang maha memberi petunjuk. Warra'u miftahusmihi razik, huruf ro itu merupakan kunci pembuka pada asma Allah ar-razak yang maha pemberi rezeki. Wal ha'u, ha pada lafadz rahman itu miftahusmihi halim. Jadi ha itu kunci pembuka pada asma Allah halim yang maha santun, yang maha pemurah. Wa nun miftahusmihi nur, dan huruf nun itu kunci pembuka pada asma Allah nur yang maha bercahaya sekaligus pemberi cahaya. Nah, ketika kita membaca lafadz Bismillahirrahmanirrahim, kita terkoneksi, kata Imam Qurtubi, dengan semua huruf-huruf ini yang membawa rahasia asma-asma Allah yang sangat unik. Jadi kita terkoneksi, nyambung dengan asma-asma Allah yang maha agung ini, sehingga dalam bismillah ini ada menyimpan asma-asma Allah yang sangat agung sekali. Nah, ini yang kedua, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Yang ketiga sekarang, lafadz basmalah itu kan dimulai dengan bismillah, dengan nama Allah. Nah, para ulama tafsir, Imam Qurtubi, Syekh Muhammad Amin Harari dalam tafsirnya, lalu Ibnu Katsir misalnya dalam tafsir juga menyebut bahwa lafadz Allah itu lafzul Allah innahul ismul a'zam. Lafadz Allah itu disebut oleh Imam Qurtubi, Ibnu Katsir dan ulama-ulama mufasir lain sebagai ismul a'zam, asma Allah yang paling agung. Kenapa? Li'annahu yusofu bijami'is sifat. Lafadz Allah itu disifati dengan semua sifat-sifat Allah yang lain. Jadi dalam lafadz Allah itu merangkum semua sifat-sifat Allah. Jadi ketika kita misalnya begini, kita menyebut lafadz Allah bismillah dengan nama Allah, itu kita sudah menyebut asma-asma Allah yang lain. Misalnya dalam Asmaul Husna, lafadz asma-asma Allah yang lainnya misalnya 98 yang lainnya dan asma-asma Allah yang lain sudah terangkum dalam lafadz Allah ini. Jadi ketika kita menyebut bismillah, itu kita sudah menyebut asma Allah misalnya Al-Latif, Al-Bashir, As-Sami misalnya, yang maha lembut, maha melihat, maha mendengar. Ketika kita menyebut bismillah, kita sudah menyebut asma Allah As-Sabur, As-Syakur, Al-Fatahu, Al-Alim misalnya, yang maha membuka, maha mengetahui misalnya. Dan seluruh asma-asma Allah sudah terangkum dalam lafadz Allah. Li'annahul ismul a'zam. Karena lafadz Allah itu isim yang paling agung yang merangkum semua asma-asma Allah. Nah, makanya itu dia lafadz bismillah ini dijadikan pembuka semua surat kecuali surat Taubah. Kenapa? Karena begitu agungnya. Kata Imam Ja'far As-Siddiq, bismillah ini menjadi mahkota semua surat. Jadi semua surat ini diawali dengan bismillah karena bismillah ini menjadi mahkota sakral yang sangat agung, memahkotai semua surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, nah saya ingin melengkapi terakhir untuk melihat keagungan basmalah dari perspektif Said Nursi. Menarik, kata Said Nursi begini. Dalam Risalah An-Nur, dalam kitabnya Al-Kalimat, di awal sekali, kalimat pertama, Said Nursi menjelaskan begini. Kata Said Nursi, basmalah itu fahiya zikru jami'il maujudat bi'al-sinati ahwaliha. Jadi kata Said Nursi,
lafadz bismillah ini menjadi zikirnya seluruh entitas di alam semesta ini. Zikirnya bagaimana? Bi'alsinati ahwaliha. Dengan lisan keadaan, dengan bahasa, potensi, aktualitas mereka. Kata Said Nursi, fal maujudatu aidon tuaddi biwadho fiha bismillah. Jadi seluruh entitas fal maujudatu aidon tuaddi wadhoifaha bismillah, kata Said Nursi. Jadi seluruh entitas, seluruh makhluk selain manusia juga ini, benda-benda yang mati, misalnya tumbuhan, tanaman, pohon, bunga, ini melaksanakan tugasnya, kata Said Nursi, dengan membawa, menzikir, melafazkan basmalah secara maknawi. Kata Said Nursi begini, ketika sebutir benih pohon, benih bunga tertanam misalnya di tanah, lalu tumbuh, akar-akarnya semakin menghujam ke dalam tanah, menembus tanah-tanah yang lembut. Pohon-pohon yang besar itu menembus ke tanah yang semakin keras. Semakin ke dalam menghujam, menembus batu-batu cadas yang sangat keras sekali. Akar-akar ini bisa menembus, kata Said Nursi. Lalu batang-batangnya ini ke atas menjulang, besar sekali. Lalu ranting-rantingnya banyak sekali. Daun-daunnya, buah-buahnya yang nikmat, kata Said Nursi. Mereka ini sedang melafadzkan, menzikir lafadz bismillah. Tanpa menzikir bismillah, kata Said Nursi, mereka tidak bisa melaksanakan aktualitas tugas mereka. Potensi mereka tidak bisa teraktualitaskan. Lihatlah di kebun bunga, kata Said Nursi. Bunga-bunga yang indah itu mekar, indah sekali, menyejukkan mata ketika dipandang. Mereka itu membawa tugasnya, bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan keindahan bunga-bunga itu, kata Said Nursi, karena mereka melafazkan bismillah secara maknawi, bismillah secara spiritual. Kata Said Nursi, kullu sajarotin, kullu nabatin, takulu bismillah. Kullu hayawanin yakulu bismillah. Bahkan setiap hewan itu melaksanakan fungsinya dengan mengucapkan bismillah, tapi secara maknawi tidak bisa kita ketahui. Nah makanya kata Said Nursi begini, kalau saja seluruh entitas makhluk yang tidak berkesadaran ini, pohon, bunga-bunga, semua tanaman, ini mengucapkan zikir bismillah, melaksanakan tugasnya dengan bismillah, apalagi kita sebagai manusia yang berkesadaran. Karena itu sudah seharusnya, kata Said Nursi, setiap aktivitas kita yang positif, yang baik, kita mulai dengan bismillah. Supaya apa? Supaya bukan hanya membawa makna material, tapi juga membawa makna spiritual. Bukan hanya membawa berkah material, tapi juga membawa berkah-berkah spiritual. Karena itu para pemirsa yang dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan, mari kita mulai setiap aktivitas kita, kegiatan kita dengan mengucapkan basmalah. Kita mulai dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim. Kecil yang kita lakukan ketika kita mengucapkan lafadz bismillah, dimulai dengan bismillah, akan besar nilainya di hadapan Allah. Ringan yang kita lakukan, tapi dengan bismillah menjadi berat timbangannya di sisi Allah. Sederhana yang kita lakukan, tapi dengan lafadz bismillah menjadi agung, mulia di hadapan Allah. Sehingga setiap kegiatan kita ini mempunyai makna, bukan hanya makna material, tapi juga makna spiritual. Bukan hanya membawa berkah-berkah material, berkah-berkah duniawi, tapi juga berkah ukhrawi. Bukan hanya membawa ganjaran duniawi, kata para ulama, tapi juga membawa ganjaran abadi surgawi. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.